Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya, Siana, di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 bagian A dan ayatnya yang ke-7. Rasul Petrus menuliskan, "Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu." Ayatnya yang ke-7, "Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara menginginkan situasi dan suasana penuh dengan kebahagiaan, menyenangkan, di mana semua orang yang ada di dalam rumah saudara merasa gembira? Tentu saja semua orang menginginkan hal itu boleh terjadi di dalam rumah tangga mereka. Tetapi siapakah yang bisa menjamin bahwa kehidupan yang seperti itu bisa berlangsung terus-menerus? Siapa yang bisa menjamin bahwa kehidupan sebagai suami istri tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan mengalami pergumulan, gangguan, dan gejolak-gejolak di dalam rumah tangga? Mungkin bila dilihat dari luar, semuanya harmonis, kelihatan harmonis, baik-baik saja. Padahal situasi dan kondisi yang sebenarnya bertolak belakang. Sebaliknya, godaan dan gangguan dalam hidup, termasuk dalam berumah tangga, dapat terjadi akibat berbagai kekurangan, termasuk kekurangan materi serta hidup yang penuh tekanan. Inti dari ayat renungan pada saat ini yaitu suami istri harus hidup menurut kehendak Allah. Allah menghendaki agar suami istri menjadi mitra, menjadi kawan sekerja yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, sama-sama mempunyai tanggung jawab satu sama lain terhadap keluarga, terhadap gereja, dan masyarakat. Nah, pria dan wanita adalah dua makhluk yang berbeda, tapi itu bukan berarti harus dipisahkan atau harus berpisah atau dipertentangkan. Tetapi pria dan wanita justru dipertemukan dan dipersatukan Allah dengan maksud untuk saling melengkapi, sehingga dalam kenyataan yang saling melengkapi itulah suami istri dapat melayani keluarga, suami istri dapat melayani jemaat, bahkan melayani masyarakat. Ketika hendak menikah, seorang laki-laki dan seorang wanita, atau seorang pemuda dan seorang pemudi, diperlengkapi antara lain dengan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri. Tugas dan tanggung jawab suami istri itu adalah antara lain saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, saling membangun ke hal-hal yang positif, saling memajukan satu dengan yang lain, saling memelihara baik dalam suka maupun duka, baik dalam keberuntungan maupun dalam kemalangan, juga secara bersama-sama mengasihi dan melayani orang-orang yang lain, termasuk anak-anak mereka sendiri. Tugas dan tanggung jawab lainnya adalah juga bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan juga memperkuat persekutuan hidup sebagai suami dan istri, melihara kehidupan yang beribadah bersama-sama di dalam doa bersama atau menyanyi bersama. Tidak cukup bila saudara hanya menghafal tugas dan tanggung jawab suami maupun istri tanpa melakukan hal itu. Hal yang lebih utama adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab itu dipahami,
dan dihayati, bahkan diwujudkan dalam hidup saudara. Bukankah di era modern seperti sekarang ini telah turut menawarkan berbagai kemungkinan godaan-godaan negatif seperti apa yang sering disebut dengan adanya hubungan gelap atau adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain. Kenyataan ini telah meningkatkan munculnya kasus-kasus perceraian. Nah, keluarga yang kurang harmonis, baik keluarga yang baru dibentuk maupun keluarga yang sudah lama makan asam garamnya kehidupan rumah tangga. Umumnya ada satu penyebab inti permasalahan. Coba saudara tanyakan kepada rumah tangga yang kurang harmonis. Apakah suami istri masih memahami dan menghayati tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri? Tugas dan tanggung jawab suami dan istri adalah saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain, saling membangun ke arah positif, saling memajukan satu dengan yang lain, saling memelihara baik dalam suka maupun duka, baik dalam keberuntungan maupun dalam kemalangan. Juga secara bersama-sama mengasihi dan melayani orang-orang lain, termasuk anak-anak sendiri. Tugas dan tanggung jawab lainnya adalah juga bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Juga memperkuat persekutuan hidup sebagai suami istri, memelihara kehidupan yang beribadah, dan hidup di dalam kehendak Allah. Saudara-saudara, saya sangat yakin bila saudara, suami, dan istri tetap memahami dan menghayati tugas dan tanggung jawab, bahkan melakukannya, maka masalah keluarga dapat diminimalkan. Kiranya kita senantiasa memahami sekaligus menghayati tugas dan tanggung jawab masing-masing, bahkan melakukannya di dalam kehidupan saudara demi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara adalah doa saya.